Halo semuanya, salam kenal. Selamat datang di channel YouTube Eka Tarigan. Di channel ini kita akan membahas berbagai hal, mulai dari musik, video editing, cover lagu, ya, live streaming, dan informasi-informasi lainnya. Jadi mohon dukungannya untuk mensubscribe, like, dan men-share video-video dari channel ini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi lonceng agar kalian semua selalu update dan tidak ketinggalan dengan konten-konten dari channel ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai live streaming. Karena banyak pertanyaan nih, karena sudah banyak kegiatan-kegiatan atau event-event sekarang ditayangkan secara live streaming di media-media seperti YouTube, Facebook, Twitch, dan lain-lain. Ya, contohnya saja event atau kegiatan keagamaan seperti peribadahan di gereja. Pada saat ini karena keterbatasan, orang-orang dibatasi tidak dapat mengikuti ibadah secara langsung dengan datang ke gereja. Ya, oleh karena itu opsi atau pilihan untuk melaksanakan peribadahan secara virtual atau live streaming menjadi opsi yang paling efektif pada saat ini. Nah, namun banyak yang bertanya nih, apa aja sih yang diperlukan agar kita bisa menayangkan satu event melalui live streaming di media Facebook, YouTube, Twitch, dan lain-lain. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama yaitu komputer atau PC atau laptop, ya. Jadi kita tidak akan membahas spek secara khusus laptop atau komputer yang dibutuhkan. Nah, namun rekomendasi ya untuk kebutuhan live streaming saya rasa komputer atau laptop pada saat ini ya sudah cukup canggih ya. Jadi jika kita memiliki fitur atau spek komputer ya setara Intel i3 atau sejenisnya ya, AMD dan lain-lain, dan juga RAM 4-8 GB, saya rasa sudah cukup untuk kita dapat melaksanakan aktivitas live streaming, atau laptop kita sudah bisa kita pakai untuk mengadakan live streaming. Kemudian yang kedua adalah kamera, tentu saja, karena tentu saja ketika kita mengadakan atau mau menayangkan secara langsung atau live streaming satu event, ya tentu saja kita membutuhkan kamera untuk merecord dan atau menjadi sumber gambar untuk nanti diproses di komputer kita. Ya, jadi untuk kamera ini sendiri ada satu fitur yang harus dimiliki kamera yang akan kita pakai untuk kebutuhan live streaming, yaitu fitur pastikan di kamera kalian ada fitur HDMI output atau video output, ya, karena itu akan sangat dibutuhkan nanti untuk menyalurkan atau menyampaikan gambar yang direcord oleh kamera atau di display kamera ke komputer yang kita miliki sebagai sumber gambar atau sumber video di komputer kita atau di media yang akan kita live streamingkan. Nah, hardware yang ketiga, nah ini adalah satu alat yang kita butuhkan untuk bagaimana tadi supaya si kamera yang kita miliki itu dapat terbaca di komputer atau laptop kita. Nah, jadi kita membutuhkan satu alat yang namanya HDMI USB capture atau USB recorder. Ya, apa fungsinya? Ya, seperti yang sudah tadi saya infokan, bahwa dia akan berfungsi untuk mengkonvert keluaran dari kamera kita yang tadi berupa HDMI ya, untuk akan dikonvert menjadi USB sehingga dapat terbaca di komputer kita. Seperti itu. Untuk jenisnya juga ini bervariatif, ada dari yang harga yang paling mahal dan juga ada yang dari paling murah. Nah, jadi dicari saja, disesuaikan dengan kebutuhan dan budgetnya kalian. Yang berikutnya ya, kita butuh juga yang namanya audio interface, ataupun kalau yang sekarang sudah banyak orang memakai USB mixer. Jadi ketika mau membuat satu tayangan live streaming, nah misalnya kembali lagi seperti peribadahan tadi, biasanya kan kita sudah punya mixer nih di gedung-gedung atau di tempat yang
biasa kita melakukan peribadahan. Nah, kita bisa cek apakah mixer yang sudah ada itu sudah ada output untuk koneksi USB-nya atau tidak. Kalau belum, nah kita perlu tambahan sehingga semua instrumen yang masuk ke mixer dan mixer tersebut dapat masuk ke komputer kita dan dibaca sebagai sumber audio untuk kebutuhan live streaming kita. Ya, jadi nanti skema mengenai live streamingnya dapat kita lihat selanjutnya. Jadi kita kembali lagi butuh yang namanya USB mixer. Nah, berikutnya setelah tadi hardware, untuk kebutuhan minimum hardware mungkin seperti itu. Nah, kita butuh kemudian adalah dari sisi software atau program. Nah, untuk memproses semuanya tadi, kita butuh software yang namanya software untuk broadcasting. Nah, ada berbagai macam software yang umum dipakai orang untuk kebutuhan live streaming. Misalnya ada vMix, OBS, Streamlit, dan lain-lain. Nah, yang umum dipakai misalnya kalau saya pribadi saya memakai software OBS ya, di samping karena OBS itu adalah open source atau software yang gratis, gampang didapat, tinggal di-download ya secara gratis, namun fitur-fiturnya juga menurut saya sudah sangat komplit sekali dan sangat memadai untuk mendukung kegiatan atau pengaturan live streamingnya kita. Nah, untuk detail mengenai OBS ini mungkin nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Ya, kemudian yang terakhir tentunya setelah hardware, software, ya, itu tidak akan bisa kita siarkan secara live atau kita koneksikan ke YouTube, Facebook kalau kita tidak memiliki akses internet yang bagus. Oleh karena itu kita untuk kegiatan live streaming ini pastikan ya kita memiliki atau PC kita dapat terkoneksi ke satu akses internet yang bagus ya. Untuk detail kebutuhan internetnya tentu saja kembali ke kualitas yang mau kita sampaikan. Semakin tinggi kualitas gambar yang mau kita tampilkan di media live streaming kita, tentunya akan membutuhkan kebutuhan internet yang lebih besar aksesnya. Nah, satu catatan untuk internet ini, jika nanti misalnya kita atau kalian mau baru mendaftarkan atau membeli satu paket internet untuk kebutuhan live streaming, yang kita butuhkan adalah yang paling utama itu adalah kecepatan upload. Jadi dicatat upload karena sering terkecoh nih. Ya, misalnya kegiatan atau paket data internet sekian Mbps. Nah, pastikan Mbps-nya yang tinggi itu adalah dari sisi upload. Ya, jadi yang akan kita pakai untuk kebutuhan live streaming adalah kecepatan internet dari sisi upload-nya. Jadi semakin tinggi kecepatan upload internet kita, maka akan bisa semakin lancar kegiatan live streaming yang kita lakukan. Oke, untuk skemanya sendiri mungkin bisa dilihat di tampilan ini, ya. Jadi lebih kurang seperti ini tampilan skema yang bisa kita atur untuk nanti kita dapat menayangkan satu event melalui live streaming, baik di media Facebook, YouTube, atau Twitch, atau media-media lainnya. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga tadi yang disampaikan mengenai kebutuhan-kebutuhan atau alat-alat atau hal-hal apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan suatu atau menayangkan satu event secara live streaming. Nah, semoga itu dapat membantu teman-teman semua yang mungkin baru mau mengadakan kegiatan live streaming. Jadi tidak bingung lagi apa saja yang harus dipersiapkan dan lain, atau mungkin sudah ada, ini bisa dipakai atau tidak. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu referensi juga buat teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini ya, klik subscribe, di like, dan jangan lupa di share juga agar saya makin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai jumpa, salam sehat dan tetap semangat.